Jumpa lagi di channel Esa Pekasa bersama Sri dan rekan saya Randy. Kali ini akan membahas tentang salah satu tabir budaya yang ada di Kota Bitung. Kota Bitung. Yang di desa Manimbo. Ya, bersama kita sudah berada narasumber Om Raymond. Halo Om Raymond. Sehat. Sehat. Om Raymond bagaimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya. Om Raymond. Jadi kan Om Raymond, kita ini sebentar lagi akan ke salah satu lokasi tabir budaya yang akan kita bahas. Mungkin Om Raymond akan Bisa menambahkan menjelaskan sedikit. bocoran sedikit tentang tujuan. Jadi sebenarnya kalau berbicara budaya, setiap kita jalan selalu ada persiapan budaya yang melekat dengan kita, yaitu kita berdoa sama-sama agar perjalanan kita dilindungi dari mara bahaya, dibukakan jalan sampai di tempat tujuan dengan tidak kurang apa. Jadi kita awali itu dengan kebersamaan berdoa. Dan tidak lupa pula secara budaya, adat kita, setiap kita jalan, itu kita harus peka terhadap tanda-tanda alam. Kita harus peka terhadap tanda-tanda yang mulanya ada perjanjian leluhur kita dengan Yang Maha Kuasa, yaitu Amang Kasuruan atau Empung Wangko Mananatas, Empung Wangko Rengarengan, Empung Wangko Makalesar, Lesar si Makalesar, wa Empung Wangko Regeregesan. Jadi kepekaan itu di-offer turun-temurun, sehingga kita harus melihat tanda-tanda alam. Oh, ini baik jalan. Oh, ini jalan terus. Oh, ini kita henti sebentar. Stop sebentar. Kita berdoa sedikit agar supaya mara bahaya itu lewat, baru kita jalan. Banyak tanda-tanda alam yang diturun-temurunkan kepada kita, kepada kakek kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, akhirnya sampai kepada kita. Bagaimana mereka di perang memakai tanda-tanda alam itu, bahwa kadangkala ada yang datang mereka sudah tahu. Dan kalau kita jalan ini, kita akan lihat tanda-tandanya, ini bagus, teruskan jalan. Oh, ini stop sebentar, karena ada tanda. Nantinya tanda itu berupa alam, tanda itu berupa bunyi binatang, terutama binatang-binatang seperti binatang melata, seperti burung, dan pokoknya banyak tanda-tanda yang sudah ada perjanjian dengan leluhur sampai diturun-temurun. Kalau bicara tentang tanda-tanda, Om Raymond, apakah leluhur yang bisa memberikan bisikan langsung, apalagi kan Om Raymond sudah familiar dengan leluhur? Ya, tiap-tiap orang ada juga mereka sebut pakewitan atau bisikan. Oh, bisa. Nah, bisa saja bisikan, bisa saja dilatih dari kecil itu kepekaan tanda-tanda alam. Apalagi kalau bersin itu binatang atau anak kecil di depan, itu biasa leluhur bilang, kita urungkan dulu jalan, stop sebentar, kita berdoa dulu. Artinya kita tepis dulu, karena ini sudah diberikan tanda yang cukup keras kalau di depan. Kalau di belakang, kadangkala disuruh cepat, karena jangan-jangan tepat kena dengan kita halangan itu. Jadi kalau cepat, halangan itu sudah terlewati. Begitu sampai di satu tempat, kita harus mendengarkan bunyi lagi. Misalnya bunyi burung kiskis atau burung, karena siang kan, kalau ada manguni endo ya lebih baik, tapi kebanyakan siang tidak ada burung manguni, jadi ada burung-burung tanda lain seperti kiskis atau bunyi rere, atau orang Manado bilang itu yang tunjung-tunjung lagi katanya, yang seperti jangkrik agak besar. Jadi banyak tanda yang akan diberikan oleh Tuhan lewat alam ini, karena perjanjian itu turun-temurun. Barangkali seperti ini, dan kita akan persiapkan untuk jalan. Baik, tapi dari tadi Sri sama Randy itu tidak membocorkan kemana kita akan pergi. Kita hanya menjelaskan tentang lokasinya di mana. Mungkin Om Raymond bisa menjelaskan kemana sih sebenarnya kita akan, tempat apa yang akan kita kunjungi. Ya, tidak begitu jauh dari kota Manado, yaitu situs budaya Siokuru. Itu dari zaman dulu sudah ada batu yang besar,
di mana cerita dari bapak saya dan gurunya di waktu perang disebut kakek Pras Tigarlaki. Jadi Sio Kuror ini salah satu topik dari buku yang akan terjadi. Ya, ada 7 buku yang sementara ditulis belum rampung. Salah satu legenda Sio Kuror. Itu legenda karena Sio Kuror hidup di masa sebelum Masehi, di masa Taurat, di mana ada tertulis dalam Genesis itu kitab Kejadian, hidup raksasa-raksasa pada saat itu. Bersamaan dengan manusia terbaik bumi itu sudah tertulis. Dan Sio Kuror hidup di masa itu. Dan kita sangat tertarik untuk membuka tabir budaya karena memang masih bersifat legenda karena jauh sebelum Masehi. Tetapi orang yang kurang tahu kan. iya, tetapi karena melegenda di Minahasa Sio Kuror itu ada kata-katanya yang sekali loncat 9 gunung dan 9 jurang. Begitu cepat itu ada kiasan-kiasan, begitu cepat larinya Sio Kuror di zaman itu katanya. Oke. Om Raymond, sebelum kita ke lokasi tersebut, selain tadi kan Om Raymond sudah menjelaskan tentang persiapan kita harus berdoa. Kalau secara fisik dan peralatan, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita menuju ke? Jadi sebelum kita berjalan, kita harus berdoa untuk itu adat budaya kita agar supaya kita dilindungi dan berjalan dan tiba dan tidak kurang suatu. Setelah pengecekan peralatan sudah siap, baru kita berdoa untuk sekaligus jalan. Tapi sebelumnya kan kita cek peralatan, misalnya tripod, alat perekam, dan alat seperti nanti dipakai di dalam ritual, misalnya power, makanan-makanan, misalnya telur, nasi bungkus dan lainnya. Sejenis sesajen gitu. Ya, sesajen. Sesajen itu dipakai sebagai simbol leluhur di masa itu. Menghormati leluhur, jadi kebiasaan memakai itu. Ada orang bilang kan mereka sudah tidak makan dan sebagainya. Iya, tapi simbolik itu satu penghormatan yang dipakai untuk terus dari masa ke masa. Nggak ada cara lain, nggak ada penggambaran lain selain cara seperti itu. Mungkin sekedar informasi, apalagi yang lagi nonton ingin mengunjungi tempat tersebut, apakah ada pantangan tersendiri yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengunjungi, apalagi kan tabir budaya tersebut ada kekuatan magis dan sejarah di belakang tersebut. Itu yang sangat saya prihatinkan di masa modern ini. Karena banyak orang merasa modern, mengapa lagi percaya itu bukan masalah percaya, tapi itu artinya tongkat estafet yang diopor agar supaya dinikmati oleh masyarakat 1000 tahun, masyarakat milenium, masyarakat 1000 tahun nanti, dan ada generasi anak cucu kita dari yang sekarang milenial sampai di masa ribuan tahun nanti, mereka bisa menikmati kalau kita bisa melestarikan ini baik secara fisik maupun secara psikis, maupun secara gambaran, adat. Bagaimana orang-orang modern ada kata-kata yang banyak terlontar karena sudah makin pandai anak-anak kita, kadang-kadang sudah tidak menghormati orang tua, dan itu banyak kejadian sekarang. Dan apa jadinya? Hancur, berantakan. Bagaimana seorang yang akan jadi besar tidak mempunyai identitas diri? Nggak mungkin. Itu orang zaman sekarang bilang nonsen. Dia akan menjadi manusia yang berguna. Kalau dia tidak menghormati adat, tidak ada sopan santun, tidak ada rasa etika terhadap apa yang sudah diturunkan oleh leluhur, sehingga kita ada sekarang. Kita bisa hidup dari zaman yang terlalu sulit zaman dulu, leluhur bisa mengatasinya dan mengopor, dan segala tata krama, baik tata krama secara etiket dan tata krama secara etika moral, itu dibangun oleh leluhur agar anak cucu kita bisa menikmati dan bisa jadi manusia yang berguna. Tapi saya lihat sekarang banyak anak-anak sudah tidak menghormati orang tuanya.
karena mungkin perkembangan zaman. Tapi sebenarnya saya merasa itu bahwa orang tua barangkali tidak sempat mentongkat estafetkan pendidikan moral dari leluhur, etika dan etiket sopan santun dari leluhur, tidak sempat diopor dengan baik, sehingga anak-anak sekarang merasa sulit pandai dengan kemajuan teknologi yang begitu besar, tapi membuat mereka tidak lagi menghormati adat dan jadi kurang beradab. Itu yang saya temukan dan temui sekarang yang banyak terjadi di mana-mana. Nah, itu kira-kira gimana kalau kita tidak melestarikan ini, kita tidak membuka tabir semua yang baik leluhur bagaimana dan menjadi contoh mereka dengan katakanlah zaman dulu yang belum berpendidikan tapi mereka mengagungkan etika-etika moral, mengagungkan sopan santun, mengagungkan adat budaya istiadat, sehingga masih dipakai sampai ke anak cucunya. Barangkali demikian. Jadi tetap kita sebagai generasi muda harus menjaga tata krama, sopan santun, ya dalam perilaku maupun perkataan. Gitu. Mungkin semuanya di semua tempat, bukan hanya beberapa tempat tertentu saja. Namun kita nggak lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke tempat tersebut, yaitu Watu Siokurur. Kita langsung akan menuju ke sana dan awali dengan moto Esa Pekasa. Iya, kita sama-sama. Mai Sai-san. Mali Aleosan. Ya Santi. Halo guys, jumpa lagi di channel Esa Pekasa. Kali ini kita sudah sampai di salah satu cagar budaya. Namanya Watu Siokurur, tepatnya di Desa Manembo-Nembo. Dia berada di Bitung, kawasan Kota Bitung. Bitung. Kira-kira sekitar tadi dari Manado sampai sini sekitar 1 jam setengah. 1 jam setengah lah sampai sini. Kita nggak sendiri, kita bersama narasumber. Mari kita panggil Om Remon. Remon Sumampo. Selamat sore. Sini Pak. Selamat Baku Dapa. Di cagar budaya Siokurur. Mungkin Om Remon bisa jelaskan sedikit tentang desa ini. Cagar budaya Siokurur berada di Desa Manembo-Nembo yang sekarang masuk wilayah Kota Bitung. Dulunya masuk wilayah Tonsea, sekarang masuk wilayah Kota Bitung. Manembo-Nembo asal kata tembo, artinya melihat ke bawah. Jadi Manembo-Nembo artinya di atas melihat ke bawah. Karena pada zaman dulu para leluhur tembo artinya melihat ke arah pantai. Di sini dari pemandangan sini kelihatan pantai di mana para leluhur bisa melihat bajak-bajak laut yang masuk di wilayahnya. Karena bajak-bajak laut itu pada umumnya suka menculik orang-orang, dijadikan budak kalau tidak di Filipina Selatan, dibawa di wilayah Filipina Tengah untuk dijadikan budak. Kalau perempuan tentunya untuk dijadikan pembantu dan sebagainya, sehingga para leluhur menjaga anak-anak, cucu-cucu warga mereka. Dari sini kelihatan Manembo-Nembo. Dan kita akan memasuki cagar budaya Siokurur dan cagar budaya. Ada yang belum banyak orang tahu, yaitu Raja Laut Soloi Kaunang, di mana dia sering duduk dan memandang Menembo, Batembo, sehingga desa ini dia makan Manembo-Nembo, melihat-lihat ke bawah ke pantai, apakah ada bajak laut yang datang atau tidak, dan juga sekalian mengawasi kampung ini secara dekat dan secara jauh. Dahulu kala masih kurang pohon-pohon, jadi seluruh laut akan kelihatan. Dari sini saja laut bisa kelihatan, apalagi kalau kita naik sedikit di tempatnya Opok Soloi Kaunang. Oke, kita jalan ke atas sekarang. Dengan kita buka dengan moto Esa Pekasa. Mas Hasan. Males-lesan. Ya Santi. Ya, silakan kita jalan. Oke, jadi teman-teman di atas sana tempatnya Watu Siokurur, tapi di
area sini teman-teman bisa lihat lingkungannya sangat bersih, sangat sejuk, dan di sana kita bisa lihat langsung pantai. Ini masih agak di bawah, kalau Iya. naik lagi lebih kelihatan. Mungkin kita lebih, supaya dapat pemandangan yang lebih bagus, kita naik ke atas. Oh, ini salah satu batu terbesar ya, Pak Raymond? Iya. Ini ribuan tahun itu umur ini. Ribuan tahun ya. Mulai rusak. Masasan, Malalusan. Ya, itu tadi. Oke, jadi kali ini kita sudah sampai di Watu Syokuro di bagian atasnya, tempat kita melaksanakan ritual. ya. Tapi mungkin sebelum itu kita ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang apa sih yang ada di sini. Mungkin Apa Om sih? Raymond bisa jelaskan. Oh, terima kasih banyak. Sekarang menjadi tanda tanya, menjadi perbincangan. Ada apa di batu sini? Apa? Jadi saya akan bocorkan sendiri mengapa saya mesti datang ke sini sehubungan dengan batu Syokuro. Batu ini sudah dikenal dari zaman bapak saya, di mana bapak saya ada gurunya waktu itu masih hidup, yaitu namanya Pras Sigarlaki dari negeri Kasar, Pontianak. Dia punya kelebihan mendengar. Dia sering diperintahkan oleh Opo Syokuro untuk membuat sesuatu. Itu termasuk guru dari bapak saya. Jadi dia datang ke sini mengambil bahan-bahan yang dibuat kapoya. Di sini ada bahan yang dibuat kapoya yang umurnya sudah ribuan tahun. Itu sangat rahasia. Jadi saya waktu datang dulu menanyakan kepada bapak saya, di mana kira-kira itu. Jadi dengan cara ritual kami mendapatkan kayu yang warna merah itu di bawah, yang hanya nongol sedikit, hanya muncul sedikit. Itu kayu yang sudah ribuan tahun dibuat kapoya. Kalau di bagian selatan, leluhur mengatakan kimawayu. Kimawayu itu kapoya atau peninggalan heritage dan peninggalan leluhur yang terdiri dari kayu-kayuan. Ada berupa tongkat, ada berupa kayu-kayu yang dipadukan, kayu-kayu raja, termasuk kayu yang ribuan tahun ada di sini, kayu. Nah, itu pertama. Kemudian ada batu yang sudah menjadi sejarah dari leluhur untuk tempat duduknya. Untuk tempat duduknya, tempat dia istirahat zaman dulu batu besar ini oleh Opo Syokuro yang nama lainnya ada Dangkaiwanyi. Itu. Kemudian ada sejarah tersendiri bagi saya yang saya bocorkan. Di beberapa tahun lalu saya didatangi oleh seorang paranormal dari Taiwan. Namanya Poke. Namanya Poke, dia pernah menjadi kepala gangster di Taiwan. Kemudian dia katakanlah ada penyesalan sebagai kepala gangster, dia jadi paranormal. Dia ketemu saya dan ada, katakanlah ada yang translator atau ada yang penterjemah dari pembicaraan kami, saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia meminta kertas dan dia menggambarkan batu besar. Dekat batu itu dia gambar ada pohon kelapa yang bentuknya seperti kursi. Katanya ini tempat duduk leluhur. Coba Anda cari, karena di tempat ini Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berkualitas dan baik untuk hidup saudara. Nah, saya cari dan saya ketemu di tempat ini. Ternyata batu besar dan ada pohon kelapa yang bentuk seperti kursi itu. Ini sudah ketutup dedaunan. Waktu dulu agak kelihatan. Dan disinilah saya mendapat oleh-oleh dibuat kapoya dari leluhur. Ini sejarah singkat untuk tempat Syokuro. Jadi yang tempat ini ada juga penjaganya, yaitu tentu pesuruh-pesuruh dari Syokuro yang menjaga tempat ini. Ya, kadang-kala kita membuat ritual, kita berhadapan dengan mereka, kadang-kadang leluhur tua atau Syokuro atau
dikatakan opo empung-empungan, memerintahkan supaya makanan-makanan ini diberikan kepada penjaganya. Hanya khusus-khusus untuk beliau. Katanya di dalam komunikasi kami di proses acara ritual ada minimalisasi, ritual ada orang tua saya bilang pakuanera, pakewitan atau bisikan dan sebagainya. Sedikit lagi kita akan memulai dengan acara ritual. Barangkali itu sebagian saya bocorkan. Terima kasih. Tadi Om Raymond sempat jelaskan tentang tempat duduk dari pohon kelapa. Iya. Jadi ini ya, Itu pohon kelapanya ini berbentuk seperti kursi, tempat duduk, membengkok. Cuma sudah nggak begitu kelihatan karena dia sudah makin membesar. Tadinya agak dipendek sedikit dan tidak ketutup pohon-pohon begini banyak. Dan yang orang nggak tahu itu ada tumbuhan yang sudah ribuan tahun yang dibuat kapoya. Itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Waktu saya datang dulu, dia hanya keluar kecil di bagian depan. tapi Saya disuruh kira-kira potong. kali ini ada nggak? Tadi saya lihat-lihat di mana, saya sudah bingung ada di mana. Mungkin kalau acara ritual diperintahkan untuk ambil, saya ambil. Saya pernah ambil juga kayu merah sebagai tongkat. Di sini sebagai tongkat ya simpan di rumah. Ini ada bagian sepenggalnya ini. Ini bagian sepenggalnya kayu raja itu. Bagian sepenggalnya. Lalu kadang-kadang suruh cukur di sini untuk bikin obat atau dalam bahasa Indonesia dikerir. Bisa diceritakan, Ner, kira-kira ini dalam momen apa kok tiba-tiba? Setelah ritual disuruh ambil tuh yang sana ambil. Jadi kita nggak bisa mengambil sendiri. Karena di sini juga ada kayu-kayu wetas. Kayu wetas itu kayu dari pohon semacam beringin. Itu mudah sekali saling lengket, mudah sekali menjalar. Kita nggak bisa bedakan mana dia dan mana kayu yang nantinya kimawayu atau kapoya itu. Jadi Kita harus tidak tahu. diberikan izin ya, Ner. Nanti ada izin dari beliau dan beliau akan tunjuk. Ini yang ambil pada waktu itu. Kalau misalnya ada orang luar yang datang sengaja untuk meminta, apakah diberikan? Ya tergantung berjodoh. Kalau dia berjodoh dan baik-baik pasti akan diberikan oleh leluhur. Karena leluhur di sini sangat ramah dan suka memberi asal dipakai yang benar. Karena kalau dipakai salah, saya tidak tahu hasilnya gimana nanti. Karena kami sudah pernah melihat langsung bagaimana orang-orang yang tentunya terlalu menganggap remeh budaya kita akhirnya mati pelan-pelan. Dan dia tidak bisa menolak. Dengan cara apapun dia buat, dia minta ampun dan cara bagaimana, saya nggak tahu. Untuk kesembuhan banyak sekali. Saya lihat langsung kejadian-kejadian. Oleh karena kami selalu menjaga budaya kami, menjaga kehikmatan daripada ritual budaya kami sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oh iya Pak Raymond, ada satu pertanyaan lagi yang menarik. Sudah berapa lama Pak Raymond batu ini yang bertempat di sini? Kira-kira sudah berapa lama dia Pak Raymond? Ini sudah jutaan tahun. Oh jutaan tahun. Karena Syokuru dari turun ke inkarnasi kedua saja sebagai raksasa 11 meter itu di zaman Taurat atau zaman kitab Kejadian. Oh, raksasa. Di situ dikatakan raksasa hidup berdampingan dengan manusia-manusia terbaik bumi. Manusia-manusia terbaik bumi itu hasil persilangan antara penghuni surga dan penghuni bumi. Yang tertulis demikian, percaya atau tidak, saya pikir kalau orang memakai Taurat itu dia akan percaya bahwa Taurat itu tertulis demikian. Jadi raksasa itu hidup di zaman Syokuru itu hidup di zaman itu. Dan raksasa Syokuru itu yang sakti itu hidup di zaman itu di Minasa. Jadi pada saat itu ada penduduk-penduduk situ diayomi oleh dia, dilindungi oleh dia. Tapi di zaman kita dikenal sebagai raja di hutan. Syokuru raja di hutan. Karena pemegang kuasa di hutan banyak kali. Tapi dia berupa raksasa yang tinggi 11 meter. Barangkali demikian sebelum kita mulai ritual. Iya. Kita mau telusuri lebih dalam lagi tentang apa yang ada di tempat ini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kali ini, Om Raymond?
Ya. Mungkin bisa Barangkali di dalam ritual ada leluhur yang bisa berbahasa Indonesia. Seperti Sinyo Paulus Wuri. Kita akan mengundang leluhur yang bisa berbahasa Indonesia sehingga bisa menjelaskan secara bahasa Indonesia. Karena kita sudah lama di perkotaan, bisa berbahasa sedikit-sedikit tapi tidak begitu lancar. Nanti kalau ada leluhur-leluhur yang agak tua yang tidak bisa berbahasa Melayu, Indonesia, kami akan Menerjemahkan. kami akan memohonkan agar supaya ada leluhur penterjemah. Leluhur penterjemah itu dia akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada leluhur yang sudah dekat dengan kita, sudah hidup di zaman Belanda dan hidup di zaman kita bisa berbahasa Indonesia, Melayu Indonesia. Nah, kita akan diberi penjelasan oleh beliau seperti Sinyo Paulus Wuri dan beberapa leluhur yang kadang-kadang kita panggil kakek karena sudah dekat dengan kita, hidup di abad 18-19. Barangkali demikian. Oke. Empung wananatas amang kasuruan empung wailan wangko silin me us untana undangi engkai tontinu mengalai manginayo ketut tua kelelan kami manginayo si empung wangko mananatas satoro paduka-dukan wayan dami menantana minasa puyun-puyun menantana minasa Empung wangko si kuasa wi pinoponun tanah mo sinongko yung langin. Kami may sigidakat wi si empung wangko mananatas. Kami waya katuari se puyun se rinte se tua do otawi semana dawanan semana katanan semana kainawaan satu rompung wangko mananatas waya sapreges leo de wangun penawan be elakan bode memelat nami vitungaran musurin te musi isa almasi do ami lako umpapa kwa nami untadi di papuding-puding kasalako papuding-puding untadi di vitungaran musurin te isa almasi te si opo empungan sini akar empung wangko si amang kasuruan maduka-duka si puyun majaka-jaka si puyun satoro mapergas opo kue naan tetengahan kue pangatoran sadi lekep paki lekep lakot maya puyun sombor kamper rimpuruan de elakan ni puyun tan elakan ni opo si opo mukan waya opo empungan si sumar waya pasaruan ni puyun si opo si masiwo waya wangun mawukaan lalan wo duka-duka dan maduka-duka ya si puyun wo kumampet ya si puyun melako patuduan wangun toro papayanera apa toro pasiwanera memo maperges kini opo sasera sumala ampungan laku wakan lalan sige wang sige nakan siapa tua mo kan si mawukan si kaul siapa tua di betul tua yang mapargas wo kumampet biasa puyun si puyun
toro patumpaan yo po. Lo siko. Habis siwang po. Ya, kabat tuan. Oh. Habis siwang po siyang baik po. Tabi ya, yo po tua. Ah. Papaken. Kue. Papaken. Ko. Dito. Ito yun. Permisi po. Kaul Alkitab. Kuatnya baca. Yeremia 48 ayat 25. Telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati dan bersarang di dinding mulut liang. Dan Setanda. Hafal di halaman. dan Malap. Magugan. ento. Kurungan. Tapi ya si Juang ko Tapi ya. yang baik tuh. Syukur dan riwani. Tapi apa? Po soloy.
Mator aki tampani opo toro ipekasa lako pangatoran tampani opo ipekasa wi ayo po satu kali jo di sini Oh. tapi torang pi shooting tuh sih karena kan nyak bersih betul itu tuh. Ya. Saya akan tahu aku patua atau kumo. Saya akan Ini kok. Taruh mas ini. Ambil itu di sini. cis garisan. Sini. Toro po pasarian ni puyun de lekap kapah ampungan laku es puyun. Karan si puyun nan memerlu ya si opo. Cerita sejarah nyopo puna kampe kini kurah teriakan itu kumo opo moko naan kue apa Kan. lumincun Kan. nah Sekitar saduyan Jovan. siap sini Jovan baso tinggal kan Puting 6. Terima kasih dakar tua. ah Bir ada dengan apa? Lumincun kuning, samsu kuning dan kaki turun. Tapi apa? Tabi siya. Kambay manang kalaban. Ngaku mo kambay manang kalaban. Tapi ya si Giwang kok yang baik tua. Yun. Maatora kitamba niyo po tua. Dan kaiwan. Siyokuro. Papasuan. Kapoyana. Papakeni. Puyun tua mana. Pakwanera mana. Pram. Kue. Taruh. Pasukan. Pasukan. Kapoya. Ni. Opo siyokuro. Dengan Wow. dia bangun bunyi Kapas demekku. Kapas demekku. sepanas Kapas akal, demekku. Papasukan. sepanas akal Kue kapas di demek. apa? Kemenyan. Pusakaku.
Mana? Kepanasakan di kemenyan. Ngamarang puna kampe. Kue. Pusakan ini nenek sumaring singu pusak kapas deme. Kue. Kepanasakan di kemenyan. Apa suara? Si panas. Di siapa mo? Pusaka tua. Anu itu. Kapas deme. Pakuan era kapas deme. Wok kue kapoya. Tadi pun. Mator aki tanpa ni opo tua. Dangkai wani. Siwa idan dangkai wani. Si siokuru. Siah pakuan era siokuru. Tapi si uang kok yang baik tu ah. Aku mau se pasuk-pasuk lain aku pe. Aku cuma ke kawalo nyako. Cuma ke kawalo. Ini tu ah. Tampaku menang kalaba. Mahau masara. Tampak. Mereka dimbat tampak. Tambah kemenyan. Kemenyan tambah pasang. Aku pak kumo Oh, tumpah tambah tua. Putih gak Putih atau runda? putih. Yun maingka-ingka pusaka ni opo tuan. Pajarajaan makaleos. Inon si opo. Dari Oh. Sa Siabu ipi. Yun. Pajarajaan. Pajaganyan makaleos si Puyon na ano ko. Masanang si Opo. Masanang si Opo. Si Opo makita pagbay, masanang. Si Puyon mamarlu. Cumerita tanpa wiay. Cumerita tanpa wiay. Ento. Tanpa wiay. Puna kampe. Tanpa ni opo. Tuah. Dan kaiwani. Aki wiay. Womena matalangtang. Mana matalangtang, wo menang kalabat, tanpa ni opo tua dan kaiwan. Kalenteng, malut. Nan opo, paat muntap. Mau. Warugaku mena kalabat atas. Pakuanera kalabat atas. Kuetan pakuanera paniki atas. Warugaku itu, warugaku. Koki man. Warugaku. Kami menang kalabat. Sanan Cumerita. Kapas deme kapoya. Tanpa ni opo tua, empu-empungan. Si opo kurun. Si Puyun patumpan matau. Sia. Pakewit ni opo tua via sia. Via Puyun sombor mana tampana. Laker. Cumerita.
papantik ni puyun. Tu buku tu Papantik ni puyun. making catatan tu buku. Cumerita opo tua o opo raja laut wo opo tumi deng wo opo lingkan wene opo toar lumimut daket papantik nah daket Selengkap tu 7 buku. Cerita 7 buku. daket. Syukur tang kaiwan. Kabe sige wang ko tu Tapi ya si Joang kok. Kami naman. Puyon. Kabe sige wang ko tu Kumo tor Putih atau rundang tu Untuk parunda. ronda. Ni aku mesti sidang kaiwani si ukur. Maka tanpa. Si makan tanpa ya. Tua minta maaf. Poyo ada minta 2 kayu. Tidak apa-apa. Dan pajaga-jagan makalewas. Ini tu. Supaya ketar-ketar sedikit. Sa cumerita tanpa aku biayam. Supaya patumpan mata. Sarawe menyaku rumbo berbiaya. Saya akan tawaku ke tua. Tawaku Tor. tua. Tawaku. Ini dari situ. Tidak apa-apa. Nyaku si majaga-jaga menaminya asa. Patut ni opo. Koko mang marimi. Patut ni opo. Koko mang marimi. Mani. Siapa sombong? Ya aku bukan si majaga-jaga sepuyun. Itu rumah ini. Dan tuh, Maka sedakar tua. maka perlu raket. Daket si opo sombor. Pat. Bokok kapah. Kue. Pat. Kumaw kapah. Kue. Kubingkun. Dumongo semuanya aku nih. Maka sedakar tua. Sapa Kabe sige wang ko. pabasa tua dumongo semuanya. Mawur di monya. Dumongo semuanya. Tua sumpi. Oke guys, itu tadi perjalanan kami dari tim SM Pekasa menuju tempatnya Sio Kurur. Ternyata lumayan jauh juga, tapi
terbayar dengan pemandangan yang ada di sana. Jadi tempatnya Indah. itu masih asri dan belum mungkin karena sedikit orang yang tahu. berkunjung. Jadi makanya tahu. tempatnya masih terlihat terawat. Tapi kiranya buat teman-teman yang lagi nonton Dan atau pengen masyarakat yang lagi berkunjung di sana, mohon untuk menjaga lingkungan, karena kita sudah melihat sendiri keindahan dan dari apa atas. yang ada di sana. Begitu. gitu. Mungkin Om Raymond menambahkan pesan-pesan dan kesimpulan dari apa yang kita lakukan tadi saat berada di posisi Foto Siokuro. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari tempat itu, yaitu Desa Manemonembo dengan kata Matembo, asal kata yang artinya melihat ke bawah. Kita sudah saksikan bagaimana kita melihat ke bawah begitu indah. Pemandangan dari kejauhan kelihatan pohon-pohon Gunung Kelabat, bagian sebelah kiri, sebelah kanan artinya laut dengan pemandangan kelihatan kapal-kapal. Dari situ membuktikan bahwa leluhur bisa mengawasi dari jauh keadaan udara, ketinggian dan keadaan laut di sekitar. Apakah ada musuh yang datang, apakah ada bajak laut dan sebagainya. Leluhur bisa melihat dari situ, menyatakan bahwa banyak hal-hal yang kita dapati itu baru dari Desa Manemonembo. Dari tempat ritual, yaitu di situs Cagar Budaya Siokuro, itu ada batu yang besar yang umurnya sudah jutaan tahun. Ada tumbuhan-tumbuhan yang tiba-tiba muncul di situ, di antara pohon beringin, di antara pohon yang disebut wetes di sini, yaitu pohon yang muda menempel-nempel. Itu kita lihat sendiri, dan ada sesuatu yang aneh, itu pohon kelapa yang berbentuk kursi di atas yang sudah ketutup daunnya. Jadi tidak semua orang datang ke situ bisa melihat lagi pohon kelapa yang seperti berbentuk kursi. Nah, itu katanya simbolik di mana leluhur raksasa itu, Siokuro, yang 11 meter tingginya, Kalisirat duduk di situ. Itu satu simbolik, satu gambaran buat tempat Siokuro. Dan itu sudah dari puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu digunakan oleh orang-orang atau masyarakat budaya baik setempat, baik di luar Manemonembo, di luar Tonsea juga sudah mengetahui tempat itu dan mendatangi tempat itu. Barangkali demikian. Baik, Om Raymond, apakah masyarakat umum bisa langsung mendatangi tempat tersebut atau harus melakukan ritual dan sebagainya? Saya pikir tidak ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Yang penting leluhur selalu ingin menjaga banyak ketertiban, ingin menjaga kebersihan, harus menjaga adat istiadat setempat. Jangan seolah-olah datang tempat situ dipakai hal-hal yang negatif. Misalnya tidak apa kalau muda-mudi ingin berekreasi tempat situ, asal menjaga tata cara, etiket, tata krama leluhur yang sudah diajarkan, sampai kepada etika atau moral, atau satu pendidikan moral di mana kita tahu batas-batas yang tentunya ini melanggar etika dan ini melanggar sopan santun. Jadi memang ada berbeda dari ajaran leluhur, itu etiket dan etika. Sekecil apapun yang masuk dalam etika, kita langgar berarti pelanggaran moral. Yaitu apa? Kita mengambil sesuatu tanpa izin. Itu pelanggaran etika, pelanggaran moral. Pelanggar etiket atau pelanggaran tata krama, sopan santun lain lagi. Kita tidak sopan di tempat leluhur, kita misalnya membuang hajat atau main sembarangan, melempar kotoran atau sisa minum dan sebagainya, itu melanggar etiket, melanggar sopan santun. Itu juga leluhur tidak suka. Tapi yang paling berat kalau melanggar etika, moral. Jadi kita bedakan tata cara adat leluhur di etiket, tata krama, dan di etika, yaitu moral. Jadi lagi-lagi
kurang-kurang kita mengkehendaki kayu sepenggal, kita petik, itu kan pelanggaran etika. Mengambil tanpa bertanya kepada, di situ kalau ada penjaga. Kalau tidak ada penjaga, kita suka ambil, ada batasan-batasan tertentu. Boleh kita mengambil asal secara ritual diizinkan oleh leluhur. Secara ritual kita boleh mengambil apa. Tetapi kita menjaga kerusakan. Kita ambil ini untuk kita penting, tapi sudah tidak dinikmati oleh generasi nanti dan akan merusak pertumbuhan tumbuh-tumbuhan sehingga dia mati dan sebagainya. Memang ada kayu di situ nggak mati-mati ribuan tahun. Dia nongol kecil, kadang-kadang nongol kecil, muncul kecil. Ada kalanya dia muncul panjang, rayap itu jadi seperti tongkat dan sebagainya. Itu kayu, ada yang merah, ada yang bukan merah. Itu sudah ribuan tahun dipakai oleh Kapoya. Kalau bagian selatan bilang Kimawayu, kalau kita bilang Kapoya, barangkali orang sudah mendengar kata-kata Kimawayu, karena itu kata-kata bahasa yang agak tua oleh leluhur. Barangkali demikian. Baik, untuk mengakhiri episode kali ini, Sri ingin menanyakan sesuatu. Bagi Om Raymond, apakah ada satu pesan atau satu kalimat dari leluhur berdasarkan ritual yang tadi kita laksanakan untuk kita semua generasi Untuk muda? generasi Satu milenial kalimat dari leluhur atau satu pesan yang paling menyentuh untuk Om Raymond yang didapat tadi pas saat kita ada di tempat. Banyak kata-kata leluhur yang menjadi wejangan. Pertama, kata leluhur yang menjadi wejangan itu dipakai di di Kanonang itu di Bukit Kasih. Kata-kata leluhur I Amang Kasuruan. I Amang Kasuruan artinya penghormatan terhadap Tuhan. Yang dulunya itu penghormatan terhadap orang nomor satu dari dinasti Shu. Tapi sekarang dipakai penghormatan untuk yang Maha Besar Tuhan. Itu dipakai di situ. Tapi ada kata-kata juga yang seperti kata-kata Samratulangi, yaitu dasar apa itu? Dasar maleo-leosan, masawang-sawangan. Jadi baku-baku sayang, ma asa-asan yang dipakai di moto asa pekasa, yaitu bersatu kita teguh. Dan kata terakhir adalah Iyaya Tusanti. Iyaya Tusanti sebenarnya kalau salin perkata itu artinya Iyayat ancungkan, Santi itu pedang, ancungkan pedang. Tapi arti keseluruhan itu artinya siap siaga. Dalam siap siaga itu kita bisa lihat juga contoh-contoh di sejarah Julius Caesar. Ada kata-kata kesiapsiagaan di zaman Julius Caesar, yaitu Sivi Pacem Parabellum. Ingin damai, siapkan perlengkapan perang. Kita di Minahasa dengan kata Iyaya Susanti artinya siap perlengkapan perang, artinya siap siaga. Nah, kata-kata itu yang kita pakai untuk pemersatu bangsa. Itu sering di Kabasaran. Siap siaga artinya banyak dipakai di segala bidang, juga di dunia pembelajaran, di mana kita harus siap siaga untuk mencapai cita-cita kita. Barangkali kita pernah tahu juga kalau di zaman penjajahan Jepang mereka ikat kain putih dan merah di tengah, baru tulisan kanji yang bernuansa kepahlawanan, yaitu Hisho. Hisho artinya Hisho artinya sure victory, pasti menang. Nah, itu kata-kata yang di zaman perang dulu Jepang pakai untuk semangat. Kita di zaman kita leluhur suka pakai Iyaya Tusanti, artinya siap siaga untuk berperang, siap siaga untuk menghadapi kemungkinan serangan-serangan. Jadi itu yang sebaiknya kita di dalam ritual-ritual, baik tarian kebasaran, baik ritual dipakai oleh leluhur. Dan penurunan tentunya nilai-nilai seni bahasa yang tentunya supaya tidak hilang dan masih dipakai oleh generasi nanti, yaitu bahasa kita dari bahasa tua sampai bahasa yang ada. Bahasa tua sudah jarang dipakai oleh orang-orang sekarang karena banyak sudah tidak mengerti
Seperti kalau kita mau makan, itu biasa kita sebut dalam bahasa kampung kuman, artinya mari makan, memo kuman, mari minum, memo melep. Tapi bahasa tua kan mereka pakai makan yaitu moko, minum yaitu kumo. Jadi ada banyak bahasa yang kita ingin pertahankan, seperti mari pulang, memo mawuri atau mawuri. Tapi leluhur suka pakai lebih tua bahasa dumongos mau nyaku, jadi sudah mau pergi saya. Jadi bahasa tua kita pertahankan dan kita pakai di kalau dari ritual budaya ini supaya tidak hilang. Banyak kata-kata juga yang kita ingin pertahankan agar supaya anak cucu kita pakai. Kalau ada pertemuan-pertemuan bukan juga di pertemuan ritual, kita coba pakai bahasa-bahasa agar supaya jangan hilang. Karena di Minahasa, desa-desa sudah mulai tidak tahu berbahasa anak mudanya, yang sangat disayangkan, apalagi kaum milenial, kaum generasi muda, penerus bangsa, penerus budaya kita. Sebaiknya kita didik agar supaya mereka mencintai budaya sendiri, itu sebagai identitas bangsa, baik etnis, subetnis. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Om Raymond atas penjelasan dan pesan-pesannya untuk kami generasi muda. Tentunya episode kedepannya makin banyak lagi informasi yang akan kita bahas dan lebih menarik tentunya. Untuk yang lagi nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sekian sudah episode kita kali ini tentang Watu Sio Purur. Kita akhiri dengan moto SAPKasa. Masasan, Jangan. jangan.